Bisa proses pencarian lahan untuk membangun rumah susun di kawasan Tanah Abang sempat terhambat ormas. Ya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan salah satu pemimpin ormas Hercules pun sempat berdebat. Tuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang dan sebagainya. Hotel itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Perdebatan terjadi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Marwarar pun tekankan tidak takut terhadap ormas. Mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal, Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Sudah Pak. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan? Ya. Bicara ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Saya masa negara kalah sama yang beginian? Tak hanya di stasiun Tanah Abang, lahan milik PT KAI di stasiun Pasar Senen juga dikuasai ormas. Selain dua stasiun ini, ARA juga mengecek lahan KAI di Bandung, Jawa Barat. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah tegaskan akan mendorong program renovasi atau bedah rumah. Ya, bila tahun lalu ada 45.000 rumah yang direnovasi, rencananya tahun ini akan ada 400.000 rumah yang menjadi target renovasi. Ya, seperti buat renovasi rumah, tadi saya katakan, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah, dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk kedepannya lebih besar lagi. Kita tentu akan bekerja sama dengan BPS ya Mas ya, supaya tentu ada aturannya. Seperti misalnya kita melakukan renovasi rumah, itu ada desil 1 sampai desil 4. Jadi tentu ada aturannya bagaimana yang berhak mendapatkan, supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan, yang kurang mampu. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuka opsi pemangkasan gaji menteri dan anggota DPR RI sebagai langkah efisiensi fiskal. Ya, Purbaya perkirakan pemotongan berada di kisaran 25% dengan tujuan menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas 3%. Kalau DPR saya nggak tahu, kalau menteri sih nggak apa-apa, kali ini kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Tapi kalau gaji Bapak dipotong gimana Pak? Apa-apa, kan banyak duitnya. Tapi udah dipotong berapa misalnya? Ya saya kan nggak tahu. Kira-kira berapa Pak kena potongnya Pak? Kayaknya 25% lah. Gaji menteri udah ada pembicaraan DPR. Belum tebak. Kalian nebak saya. Saya tebak. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Today. Pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Ya, pemerintah telah melakukan simulasi fiskal dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barrel. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran 420 triliun rupiah yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan peluang harga minyak dunia bertahan di atas $100 dalam jangka panjang relatif kecil dengan mempertimbangkan dinamika global. Dari Jakarta, Aya Nufus dan Leman, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah tetapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per hari. Ya, langkah tersebut diambil guna mengendalikan konsumsi energi di tengah dinamika global sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Akhir Desember 2026. Lalu bagaimana dengan BBM bersubsidi? Demikian, terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto sampaikan pemerintah menetapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi maksimal 50 liter per hari. Kebijakan ini berlaku selama 2 bulan ke depan atau hingga akhir Mei 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada surat edaran BPH Migas yang mengatur secara rinci BBM untuk berbagai jenis kendaraan. Ya, di situ ada penjelasan lebih detail berapa untuk truk, berapa yang lain. Tapi secara umum 50 liter itu yang untuk Pertalite dan untuk solar, biosolar. Tetap mengacu ke edaran atau surat yang ada? Berdasarkan mengacu itu dan itu akan berlaku untuk 2 bulan. Diketahui sebelumnya, pengendalian pembelian BBM bersubsidi menjadi salah satu langkah efisiensi penggunaan energi guna antisipasi risiko krisis energi akibat konflik geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah. Ya, pemerintah Arab Saudi menjamin pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap aman dan sesuai jadwal di tengah konflik Timur Tengah. Ya, sementara pemerintah Indonesia memastikan persiapan penyelenggaraan haji Indonesia telah mencapai hampir 100% dan akan berangkat sesuai jadwal. Pemirsa, kepastian ini disampaikkan usai pertemuan Menteri Haji dan Umroh Indonesia dengan Duta Besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Pemerintah menyatakan seluruh kebutuhan jemaah haji telah siap, mulai dari visa, akomodasi, hingga catering. Pemerintah juga menargetkan jemaah kloter pertama akan masuk asrama haji pada 21 Mei dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada 22 Mei mendatang. Meski konflik berdampak pada kenaikan biaya operasional, khususnya harga bahan bakar yang meningkat signifikan, pemerintah menegaskan tidak akan mengganggu keberangkatan jemaah haji Indonesia. Alhamdulillah, persiapan kaji kita sudah hampir 100%. Semua sudah selesai, visa sudah keluar, kemudian akomodasi, catering, dan lain sebagainya sudah selesai. Dan insya Allah tanggal 21 jamaah haji kloter pertama bisa masuk asrama haji dan tanggal 22 berangkat ke Arab Saudi insya Allah. Kalau jamaah haji yang kita kelola, jamaah haji reguler, semuanya direct flight. Memang ada beberapa jamaah dari jamaah haji khusus yang sebagian malah melakukan penerbangan transit. Kami sudah meminta mereka untuk memitigasi kemungkinannya dicarikan penerbangan yang bisa direct ke Saudi karena beberapa daerah penerbangan transitnya masih belum memungkinkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebelum nama Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala disebut terseret isu jasa Jokowi, muncul nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, putranya AHY hingga Puan Maharani. Ya, sebelumnya Jokowi sempat menyebut ada nama besar di balik bergulirnya isu jasa palsu, namun hingga kini Jokowi tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala bukan tokoh politik pertama yang namanya diseret dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Sebelumnya muncul nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Akun anonim di media sosial menyebut SBY ikut bermain dalam isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat meradang dan langsung polisikan 4 akun tersebut. Tak lama muncul 3 nama lain, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Puan Maharani, hingga Rizik Syihab. Sebuah kanal YouTube menyebut ketiganya berada di balik penyebaran isu ijazah Jokowi. Belakangan, kanal YouTube itu raib. Jokowi tanggapi santai, mengaku tidak ingin menuduh siapapun.
Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Jokowi mungkin lupa sebelumnya ia sendiri yang menuduh ada orang besar di balik isu ijazah miliknya. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Tuduhan Jokowi akhirnya timbulkan spekulasi publik hingga memunculkan berbagai nama besar. Namun bak lempar batu sembunyi tangan, hingga kini mantan gubernur Jakarta itu tidak juga menyebut siapa orang besar yang dimaksud. Hingga akhirnya publik seperti tebak-tebak buah manggis siapa orang besar yang ia maksud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Yusuf Kala Abdul Haji Talaohu ungkap JK mempertanyakan kenapa Rismon Sianipar baru klarifikasi setelah video yang diduga AI viral ini hingga JK melaporkannya ke polisi. Ya, berikut potongan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Harusnya dia klarifikasi aja. Dia supaya memutus, memprotek persoalan ini tidak berkembang. Karena kan sudah viral tuh. Rismon orang yang paling intens dalam mengawal kasus Jokowi dari sebelum dia berseberangan dengan Pak Jokowi sampai saat ini setelah dia kembali mendukung Pak Jokowi. Artinya mestinya perkembangan sekecil apapun dalam perjalanan kasus ini dia akan tahu. Tetapi saya lihat dan Pak JK juga melihat bahwa kok dia nggak klarifikasi ya. Jangan menunggu sampai Pak JK harus buat langkah serius dulu. Jadi itu poin-poinnya menurut Pak JK. Jadi Pak JK itu ini soal hal kecil, remeh-temeh. Dia tidak mau mengurusi hal ini. Yang Pak JK merasa keberatan adalah ribuan komentar itu, satu. Yang kedua, kenapa Bung Rismon tidak mengklarifikasi? Ya, kenapa tidak kalau itu AI? Oke, yang tapi saya tanya, Anda yakin bahwa itu AI? Saya belum bisa meyakini bahwa itu AI. Oh, Anda belum yakini? Iya, saya belum bisa meyakini bahwa itu AI ya. Dan itulah kita jadikan sebagai bukti untuk melaporkan. Karena kenapa di situ dalam fakta video itu ada suara, ada gambar, ada aktivitasnya Pak Jokowi juga, dan itu menyampaikan itu. Saya tidak punya keahlian untuk memvalidasi bahwa itu AI. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena yang rangkaian peristiwa tadi, ada video, terus ada pertemuan dengan Bang Andi Aswan bahwa selesaikan dulu pendananya. Lalu setelah kami laporkan, baru dia muncul melakukan klarifikasi. Sebelum kami laporkan, waktu konferensi pers di kediaman Pak JK di Brawijaya, baru muncul Rismon. Artinya Pak JK sudah firm bahwa kasus ini harus diselesaikan dan diuji di jalur hukum. Artinya kita tinggal menunggu kapan nanti Pak JK akan melaporkan si Rismon. Kenapa saya setuju pelaporan? Karena begini Mas, dengan dilaporkan, penyidik atau nanti polisi atau aparat itu nanti akan meliti. Oke, kalau itu pusat AI, berarti siapa pembuat AI-nya? Kan ada kan? Bukan hantu, pasti ada. Dan itu gampang dilacak nanti, IP-nya mana, kemudian munculnya di mana. Dan kemudian nanti dilacak lagi, siapa yang mempublikasikan atau memviralkan. Termasuk kelompok Nusantara. Ya, itu mereka memviralkan, ini banyak banget nih, ini kelompok Nusantara nih ya, yang baru saja ulang tahun. Memviralkan AI tersebut. Iya, memviralkan AI itu dan mendukung statement 55 miliar nih. Namanya. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Anda yang akan bepergian menggunakan pesawat udara ini siap-siap harus merogoh kocek lebih dalam, Yasmin. Iya, harga tiket pesawat domestik akan naik hingga 13% mengikuti harga bahan bakar pesawat atau aftur yang melonjak akibat perang Amerika Israel dan juga Iran. Tiket pesawat murah atau promo sepanjang tahun 2026 ini bakal sulit didapatkan. Kemarin pemerintah resmi memberikan restu ke maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat domestik hingga maksimal 13%.
Kenaikan harga tiket pesawat merupakan imbas penyesuaian full surcharge atau biaya tambahan bahan bakar hingga 38% dari sebelumnya 10% dan 25%. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Selain harga tiket pesawat domestik, kenaikan harga tiket pesawat ke luar negeri juga diperkirakan bakal melonjak lebih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi biasanya normal kalau ke Pontianak range sekitar 1,3 sampai 1,5 yang biasanya. Kemarin kita dapat di 1,6 lebih ya. Harapannya sih itu kenaikan tidak terlalu besar Pak, biar kita masih bisa berjalan. Mungkin juga barangkali bisa dihemat di porsi-porsi yang lain Pak, barangkali. Kemarin saya dapat di 1,4. Sudah 2 minggu yang lalu pesannya. Ya, tapi lihat sini makin naik kayaknya. Semoga ke depannya, apalagi jika perang sudah berakhir, harga bisa lebih kondusif, bisa lebih ekonomis lagi. Harga aftur atau bahan bakar pesawat non-subsidi mengikuti harga minyak dunia yang kini melonjak hingga $115 per barel imbas perang Amerika-Israel melawan Iran. Dampaknya terhadap harga tiket pesawat tidak terelakkan karena aftur mempengaruhi 40% komponen harga tiket. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memperluas trotoar di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ya, revitalisasi dimulai usai dibongkarnya tiang monorel dan berikut laporan rekan Anissa Rizkia. Pemirsa, revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan saat ini sudah mulai dilakukan penataan. Babak baru yakni penataan trotoar yang sebelumnya hanya selebar 1,5 meter, rencananya akan diperlebar hingga 6 sampai 8 meter. Dari tempat kami melaporkan saat ini, sejumlah pekerja sedang melakukan pengerukan dan juga eskavator sedang mulai dilakukan pengecoran, dan nantinya rencananya pembangunan ini akan difokuskan mulai dari pembangunan infrastruktur kawasan yakni penataan trotoar, perbaikan drainase, kemudian pembangunan taman hingga fasilitas pendukung pedestrian lainnya. Dan kalau dilihat memang saat ini di HR Rasuna Said ini ada 1 jalur Transjakarta, kemudian ada 2 jalur cepat dan juga 2 jalur lambat yang nantinya akan dibuat sebidang. Namun meski badan jalan bertambah lebar, namun imbas dari pembongkaran tiang monorel ini, total jalur jalan tidak akan ditambah, namun akan diperlebar trotoar hingga 8 meter. Rencananya akan ditargetkan rampung selama 3 sampai 5 bulan. Dan tentunya dengan penataan revitalisasi trotoar yang ada di HR Rasuna Said ini akan mengubah layout sepanjang jalan yang ada di tempat kami melaporkan. Diketahui memang proyek tiang monorel tersebut memang sudah mangkrak bertahun-tahun dan meninggalkan kerangka serta tiang beton di sekitar kawasan Rasuna Said. Dan kini dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta terus melakukan revitalisasi jalur yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said sepanjang 3,8 km dari arah Menteng menuju ke Setiabudi. Saat ini sudah dilakukan penataan yang memang ditargetkan pada Juni mendatang, yakni pada HUT DKI Jakarta. Nantinya wajah baru akan dimiliki oleh kawasan di sepanjang Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah di Desa Pasir, Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain merendam rumah, banjir juga memutus akses jalan hingga membuat ratusan warga terisolasi. Banjir setinggi 1 meter memutus akses jalan penghubung Desa Pasir Bolang Tiga Raksa dan Desa Talaga Sari Belaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Tingginya genangan banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa menggunakan perahu karet untuk beraktivitas dan membeli kebutuhan makanan. Selain memutus akses jalan,
Banjir juga merendam 26 rumah warga yang dihuni 350 jiwa dengan ketinggian 80 cm. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cimanceri akibat intensitas curah hujan tinggi yang terjadi sejak sepekan terakhir. Di sini kan biasanya kan kali Cimanceri. Kalau dapat kiriman udah pasti cepat naiknya, meluap dari hari Jumat malam dapat kirimannya. Kan jalannya banjir Bang ya? Iya. Tapi warga terisolir apa gimana ini Bang? Iya benar-benar terisolir, nggak bisa gerak sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, pihak desa mengirimkan logistik dan obat-obatan menggunakan perahu karet ke permukiman yang terisolasi akibat banjir. Pihak desa mengklaim sudah berkoordinasi dengan pihak instansi terkait untuk penanganan jangka panjang seperti normalisasi Sungai Cimanceri yang sudah dangkal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, benda asing menyerupai rudal ditemukan di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Ya, warga dan polisi bergerak cepat mengevakuasi benda asing tersebut untuk penyelidikan. Benda mencurigakan mirip torpedo pertama kali ditemukan oleh nelayan saat menjaring ikan sekitar 16 km sebelah utara Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rudal nemuang lemudin Trawangan nih. Benda ini dievakuasi untuk diperiksa polisi dengan menggunakan alat deteksi bahan peledak dan radioaktif. Hasilnya dipastikan bahwa benda ini tidak mengandung unsur berbahaya. Pada bagian badan ditemukan label bertuliskan CISC serta aksara China yang menguatkan dugaan sebagai perangkat teknologi kelautan. Benda ini diserahkan kepada TNI Angkatan Laut guna identifikasi mendalam. Polisi mengimbau masyarakat tenang dan tidak berspekulasi serta segera melaporkan jika menemukan benda mencurigakan di wilayah perairan. Dari Lombok Utara, Hari Kasini, iNews melaporkan. Usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan serangan, warga Iran turun ke jalan-jalan dan bersorak. Ya, pemirsa, jalan-jalan di Iran dipenuhi oleh warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran pun mengklaim gencatan senjata ini sebagai kemenangan mereka. Ya, sebelum pengumuman, warga Iran sudah bersiap menghadapi serangan. Meski ditunda selama 2 minggu, Iran tetap bersiap hadapi serangan Israel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju tangguhkan serangan ke Iran. Ya, Trump akan tunda serangan ke Iran dalam 2 minggu. Pemirsa, dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya, Trump menyatakan gencatan senjata setelah menggelar percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Marsikal Lapangan Asim Munir dari Pakistan. Trump pun setujui tangguhkan serangan selama 2 pekan dengan syarat Iran segera membuka Selat Hormuz. Trump pun menyatakan kesepakatan damai jangka panjang dengan Amerika Serikat yang dekat dengan Amerika Serikat terima 10 poin proposal dari Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan bahwa Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika. Sharif juga mengundang delegasi Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026 mendatang. Pertemuan ini diharapkan bisa hasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Pemirsa, beberapa saat setelah pengumuman gencatan senjata, rudal-rudal masih nampak di langit malam kota Tel Aviv. Ya, bisa usai pengumuman penundaan serangan, rudal-rudal masih terlihat di langit malam kota Tel Aviv.
Rudal-rudal ini menyasar target militer milik Israel yang berada di Tel Aviv. Hingga kini warga Israel masih berlindung di bunker-bunker yang disediakan. Ya, sebelum pengumuman, warga Iran sempat membentuk rantai manusia di jembatan-jembatan di Provinsi Khuzestan. Ya, tindakan ini sebagai dukungan kepada pemerintah Iran menyusul ancaman Donald Trump yang menargetkan infrastruktur negara Iran. Rekaman video menunjukkan kerumunan orang berkumpul di jembatan Desful, berdiri berbaris, melambaikan bendera nasional dan memegang spanduk. Aksi ini sebagai dukungan kepada pemerintah Iran, menyusul ancaman Donald Trump untuk menargetkan infrastruktur negara tersebut. Amerika telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat menyerang infrastruktur Iran jika gencatan senjata tidak tercapai dan Selat Hormuz tidak kembali dibuka. Warga Iran pun mendesak komunitas internasional untuk membantu mencegah perang infrastruktur, khususnya untuk menargetkan listrik dan minyak yang akan merugikan dalam jangka panjang bagi semua pihak. Pemirsa, Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi Bahrain tentang pembukaan kembali dan pengamanan navigasi Selat Hormuz. Ya, 11 negara mendukung, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka. Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyuruhkan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. 实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。 Usai pemungutan suara, Bahrain ungkapkan penyelesaiannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draft resolusi tersebut. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyatakan akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Ya, pemirsa, PBB terus menginvestigasi kasus 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Ya, dalam perkembangan tersebut, ini investigator PBB mendapat indikasi kuat tembakan tank Israel dan peledak Hizbullah jadi pemicu tewasnya 3 prajurit TNI. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Ayah Dufus. Saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap temuan awal terkait insiden yang menewaskan 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Menurut juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Durajic,
Berdasarkan penyidikan awal, 1 prajurit TNI tewas akibat proyektil tank yang ditembakkan oleh militer Israel. Sementara 2 lainnya meninggal akibat ledakan bom rakitan atau improvised explosive device yang kemungkinan besar dipasang oleh kelompok bersenjata Hizbullah. I can share with you the preliminary findings of UNIFIL at this stage. We have shared those findings with the governments of Indonesia, Israel, and Lebanon. Regarding the first incident on March 29th, based on the available evidence, including analysis of the impact site and notably the fragments of the projectile discovered in UN position known as 7-1, the projectile was a 122mm tank main armament round fired by an Israeli Defense Force Merkava tank from the east in the direction of Taiba. PBB juga meminta agar kasus ini diselidiki lebih lanjut oleh otoritas nasional guna membawa para pelaku ke pengadilan. We have requested with the relevant parties that the cases be investigated and prosecuted by national authorities to bring the perpetrators to justice and ensure criminal accountability for crimes against peacekeepers. Attacks on United Nations peacekeepers may constitute war crimes under international law. All actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the UN peacekeepers at all times. Ketiga prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL yakni Mayor Anumerta Zulmi Aditra, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan gugur di Lebanon pada 29 dan 30 Maret 2026 dan ketiganya sudah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Sementara 3 personel yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit di Beirut, Lebanon.